Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 membahas mengenai PPh 23 dengan anggota kelompok saya sendiri, Sefira Gabila Novianto dengan NPM 1851040110 dan rekan-rekan saya, Cynthia Ningrum dengan NPM 1851040011, Sonia Aftika 1851040050, Sriwidya Sari 1851040069, Siva Helmi 1851040063, dan yang terakhir Yuli Widiawati NPM 1851040002. Sehubung dengan dibuatnya video ini sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulistia Devi mengenai PPh 23. Menurut Jiskiajis tahun 2016, pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. PPh 23 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan pada penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal, sewa, dan penggunaan harta, selain tanah dan bangunan, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21. PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh suatu badan, sementara di sisi lain PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak, yaitu pihak penerima penghasilan pemberi jasa akan dikenakan PPh 23 dan pihak pemberi penghasilan penerima akan memotong, membayar, dan melaporkan PPh 23 tersebut ke kantor pajak. Pihak-pihak yang mencakup PPh pasal 23. Pihak yang pertama yaitu pemotong PPh pasal 23. Di antaranya ada badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan-perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 oleh Direktur Jenderal Pajak melalui SE8 PJ4 1995, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, dan orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Dan pihak yang kedua yaitu penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Di antaranya ada wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang selanjutnya yaitu ketentuan hukum PPh pasal 23. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Pasal 4 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Pasal 23 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 PMK 3 Tahun 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 3 Tahun 2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan yang terakhir, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 50 PJ 1994 tentang penunjukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23. Penghitungan PPh 23. PPh 23 dapat dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP, atau juga dengan cara jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Proses penghitungan PPh 23 dapat diilustrasikan sebagai berikut. PPh 23 sama dengan tarif pajak dikali penghasilan. Ada dua jenis tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan yang menjadi objek pajak PPh 23,
yaitu tarif 15% dan 2%. Penetapan tarif ini dibedakan berdasarkan jenis penghasilan yang didapatkan. Jenis-jenis penghasilan. Penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal. Yang pertama, dividen. Dividen yang diterima oleh PT atau BUMN atau BUMD dengan syarat kepemilikan kurang dari 25%, maka dikenakan tarif 15%. Yang kedua adalah bunga. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang dikenakan tarif 15%. Yang ketiga adalah royalti. Royalti dikenakan tarif 15%. Dan yang terakhir adalah hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21 dikenakan tarif 15%. Yang kedua adalah penghasilan sehubungan dengan sewa dan penggunaan harta. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan dikenakan tarif 2%. Selanjutnya adalah penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa yang lain yang diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan selain jasa yang telah dipotong PPh 21 maka akan dikenakan tarif 2%. Selanjutnya adalah penghasilan atas imbalan jasa lainnya. Yang pertama jasa penilai atau appraisal dikenakan tarif 2%. Yang kedua jasa aktuaris dikenakan tarif 2%. Yang ketiga jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan dikenakan tarif 2%. Yang keempat, jasa hukum dikenakan tarif 2%. Yang kelima, jasa arsitektur dikenakan tarif 2%. Yang keenam, jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape akan dikenakan tarif 2%. Yang ketujuh, jasa perancangan atau desain dikenakan tarif 2%. Yang kedelapan, jasa pengeboran atau drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi atau migas akan dikenakan tarif 2%. Yang kesembilan adalah jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi atau migas akan dikenakan tarif 2%. Yang kesepuluh jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak bumi dan gas akan dikenakan tarif 2%. Yang ke-11 jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara dikenakan tarif 2%. Yang ke-12 jasa penebangan hutan dikenakan tarif 2%. Yang ke-13 jasa pengelolaan limbah dikenakan tarif 2%. Yang ke-14 jasa penyedia tenaga kerja atau tenaga ahli dikenakan tarif 2%. Yang ke-15 jasa perantara atau keagenan dikenakan tarif 2%. Pajak, badan yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan. Perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 200% dengan total pajak yang terhutang. Dapat ditulis PPh 23 yang harus dibayar adalah 200% dikalikan dengan PPh 23 yang terhutang. Pembayaran PPh 23. Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan peraturan pembayaran pajak mulai 1 Juli 2016. Hanya dapat dilakukan secara elektronik. Pembayaran pajak dilakukan oleh pihak pemotong ke kas negara menggunakan aplikasi e-billing dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui bank persepsi, yaitu ATM, teller bank, atau internet banking yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran PPh 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah melakukan penyetoran, maka pemberi kerja akan memperoleh nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN sebagai bukti pembayaran. Yang bisa kalian lihat adalah di sini ada ilustrasi pemotongan PPh 23. Pemberi penghasilan penyerahan jasa 100.000 dikurang PPh 23 terutang atau 2.000 jadi 98.000. Pembayaran kepada pemerintah ini 2.000, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua ada penerima penghasilan. Penghasilan dan penerima jasa itu 100.000, uang muka PPh 23 2.000 itu dipotong menjadi penerima dari pemberi kerja 98.000.
2.000 dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang harus dibayarkan akhir periode. Selanjutnya, di sini ada soal, yaitu pada tanggal 5 Mei 2018, PT Baja Konstruksi pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Sumber Alam Machinery selaku perusahaan pesewa alat berat. Pihak kedua untuk menyediakan jasa sewa alat berat berupa forklift dengan nilai kontrak sebesar 100 juta. Kedua pihak tersebut telah memiliki NPWP, beberapa PPh 23 yang dikenakan atas transaksi tersebut. Pembahasannya adalah penghasilan atas sewa dan penggunaan harta selain tanah dan bangunan merupakan OJ PPh 3. Tarif PPh 3 dikenakan atas penghasilan tersebut adalah sebesar 2% dari total penghasilan. Proses pembayaran dan pelaporan serupa dengan kasus sebelumnya. Perhitungannya adalah sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Pasal 23 pembayaran kepada PT Sumber Alam Machinery masing-masing harus dipotong PPh 23 oleh PT Pajak Konstruksi sebesar 2%. PPh 23 terutang 2% dikali 100 juta sama dengan 2 juta. Saat pembayaran PPh 23 bisa kita lihat di paling bawah, yaitu berikut laporan keuangannya. Yang selanjutnya adalah pelaporan PPh 23. Secara umum, pemotong pajak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk pelaporan SPT masa PPh 23 dengan menggunakan formulir kertas atau hard copy atau e-filing, menggunakan aplikasi iSPT masa PPh 23. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya ke KPP yang sudah terdaftar. Apabila pada tanggal 20 tersebut adalah hari libur, seperti termasuk juga hari Sabtu, itu hari libur, maka Anda dapat melaporkan paling lama hari kerja berikutnya. Sesuai pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94/2010, setiap terjadi potongan PPh 23, Anda sebagai pemotong pajak wajib menerbitkan bukti potongan PPh 23 kepada wajib pajak pada akhir bulan pada saat dibayarkannya penghasilan. Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan tersebut, jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan tergantung pada peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Penerbitan bukti potongan dibuat dalam 3 rangkap yang diperuntukkan sebagai berikut. Lembar yang ke-1 untuk wajib pajak yang dipotong PPh 23. Lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak. Lembar ketiga untuk Anda sebagai pemotong pajak. SPT masa PPh 23 terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama ada induk SPT, yang kedua ada daftar bukti pemotongan, yang ketiga daftar surat setoran pajak atau SP, bukti penerimaan negara atau BPN, bukti pemindahan bukuan untuk penyetoran PPh 23. Penggunaan iSPT diwajibkan bagi pemotong pajak yang sudah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan tersebut yaitu menerbitkan lebih dari 20 bukti potongan PPh 23 dalam satu waktu masa pajak. Yang selanjutnya ada jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh 23 itu lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, dan di akhir video nanti akan kami tampilkan referensi yang menjadi acuan dasar pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.